5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang kembali di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar. Bersama-sama dengan Kak Citra, kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 2 sekolah dasar. Kita akan belajar bersama di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran 3. Mari kita belajar bersama-sama. Coba amati gambar berikut. Sedang apakah keluarga Siti? Ya adik-adik, keluarga Siti sedang berkumpul bersama. Mereka sedang berbincang-bincang, mereka sedang mengobrol. Anak-anak sedang bermain juga di situ. Yuk kita simak cerita Siti. Di rumah Siti sedang diadakan acara silaturahmi keluarga. Silaturahmi keluarga diadakan setiap bulan. Suasana silaturahmi menandakan kebersamaan dalam keluarga. Semua hidup rukun. Siti membantu ibu menyiapkan kue. Ibu membuat kue puding. Ibu mencetak kue dengan ukuran kecil. Ada yang diberi warna coklat, ada yang berwarna putih, ada yang diberi warna hijau, ada yang diberi warna merah. Semua menggunakan pewarna alami. Anak-anak bermain sambil menikmati kue puding. Mereka bergembira mendengarkan cerita teman. Di sini keluarga Siti sedang ada acara silaturahmi atau kumpul keluarga. Siti dan ibu menyiapkan kue. Ibu Siti membuat puding nih adik-adik. Puding buatan Ibu Siti bermacam-macam warnanya. Ayo warnanya apa saja? Ya, ada coklat, putih, hijau, dan merah. Semuanya memakai pewarna alami. Adik-adik harus tahu nih, makanan yang memakai pewarna alami itu aman untuk dikonsumsi atau dimakan oleh kita. Tetapi kalau makanan yang memakai pewarna tidak alami atau pewarna buatan itu sebenarnya berbahaya bagi kita. Adik-adik nanti bisa cari tahu infonya, pewarna yang berbahaya bagi makanan kalau kita makan di dalam tubuh kita. Ya, nanti kalian bisa cari informasinya. Ayo cari tahu warna kesukaan Siti dan teman-temannya. Nah, di sini ternyata Siti dan teman-temannya itu memiliki warna kesukaan yang berbeda. Kita lihat di sini. Siti suka warna hijau, maka dia mengambil puding yang berwarna hijau. Sedangkan Ali suka warna coklat. Jadi Ali mengambil puding warna coklat. Sekarang Kak Citra tanya kepada adik-adik. Adik-adik suka warna apa? Hayo. Adakah yang suka warna merah? Warna hitam? Warna hijau? Kalau Kak Citra suka warna ungu adik-adik. Coba adik-adik nanti tanyakan kepada teman kalian, kepada keluarga kalian tentang warna kesukaan mereka. Boleh kalian tanya kepada ayah, ibu, adik, kakak, dan teman-teman kalian di sekolah tentang warna kesukaan mereka.
Pasti warna kesukaan mereka berbeda-beda. Bagaimana sikap kita terhadap teman yang memiliki warna kesukaan yang berbeda dengan kita? Contohnya nih, Kak Citra suka warna ungu. Teman Kak Citra si Joni suka warna hitam. Bagaimana sikap Kak Citra terhadap Joni yang berbeda warna kesukaan dari Kak Citra? Yuk kita perhatikan. Yang pertama, kita harus saling menghormati walaupun berbeda warna kesukaan. Kak Citra harus menghormati si Joni walaupun Joni warna kesukaannya berbeda dengan Kak Citra. Begitu juga dengan kalian. Tidak mengejek warna kesukaan teman. Tidak boleh mengejek warna kesukaan teman yang berbeda dengan kita. Ah Joni, warna kesukaanmu itu kan hitam, jelek. Tidak seperti itu adik-adik. Tidak boleh mengejek warna kesukaan teman kita. Tetap berteman walaupun berbeda warna kesukaan. Jangan seperti ini adik-adik. Ah, aku mau berteman sama anak yang warna kesukaannya merah saja. Aku kan suka warna merah. Bukan seperti itu. Tetapi tetap harus mau berteman dengan semua orang. Sambil menikmati kue puding, Siti dan saudaranya bertukar cerita. Siti dengan antusias menceritakan dongeng ular dan tikus. Siti mendapat cerita tersebut dari Ali. Adik-adik masih ingat tidak tentang dongeng fabel ular dan tikus? Kalian bisa lihat atau menonton video Kak Citra yang tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, dan pembelajaran 2. Di situ dijelaskan tentang dongeng ular dan tikus. Kita harus mengingat adik-adik, ada beberapa unsur dalam dongeng. Dalam cerita ini ada tokoh, ada watak, ada latar atau tempat terjadinya cerita, ada juga amanat atau pesan yang bisa kita ambil dari sebuah cerita. Nah, di sini Siti melontarkan beberapa pertanyaan terkait dengan dongeng tadi adik-adik. Kita lihat ya. Yang pertama, mengapa sang ular ingin memangsa tikus? Ayo, mengapa? Iya, karena ular merasa lapar dan ular malas untuk mencari makan adik-adik. Yang kedua, tikus berbicara kepada ular. Jika ingin makan dirinya, maka yang harus dilakukan adalah apa yang harus dilakukan? Ayo, nanti kalian bisa lihat dulu ya. Sebelum menjawab ini, melihat video Kak Citra yang ada dongengnya. Mengapa? Ayo, jawabnya apa nomor 2? Disuruh apa? Iya, yang harus dilakukan ular adalah berpikir. Tikus menyuruh ular berpikir. Berpikir apa adik-adik? Berpikir seperti ini. Kalau nanti si ular memakan tikus, maka ular akan hidup sendiri. Nah, itu tikus menyuruh ular berpikir. Yang ketiga, ular tidak jadi memakan tikus karena mereka berdua tidak bisa. Iya, kalau ular makan tikus berarti ular sendirian. Ular tidak jadi makan tikus karena mereka berdua tidak bisa hidup sendiri. Kita sebagai manusia juga begitu adik-adik. Kita tidak bisa hidup sendiri. Maka manusia disebut makhluk sosial. Makhluk yang membutuhkan bantuan orang lain. Yang keempat, ular meminta maaf kepada tikus. Apakah tikus memaafkan sang ular? Iya, tikus memaafkan sang ular. Akhirnya mereka apa? Pergi mencari makan bersama.
Setelah ular dan tikus hidup bersama, apakah yang mereka lakukan bersama? Ya, adik-adik, mereka mencari makan bersama-sama. Itu tadi pertanyaan tentang dongeng ular dan tikus. Siti memotong kue pudingnya menjadi 3 bagian sama besar. Tadi Siti mengambil puding berwarna hijau, lalu memotongnya menjadi 3 bagian sama besar. Kita lihat nih adik-adik. Ini adalah puding Siti. Siti memotongnya menjadi 3 dan sama besar. Maka setiap potong itu bisa kita nyatakan menjadi pecahan 1/3. Potongan puding yang kedua juga 1/3. Potongan puding yang ketiga juga 1/3. Di sini kita tahu adik-adik bahwa setiap benda yang dipotong menjadi 3 bagian sama besar, setiap bagiannya adalah 1/3. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan setengah atau 1/2. Kita bisa memotong benda menjadi 2 bagian sama besar. Kalau hari ini kita belajar tentang pecahan 1/3. Berarti satu benda yang utuh dibagi menjadi 3 bagian, maka setiap bagiannya adalah 1/3. Puding dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Satu potongan dapat dinyatakan dengan pecahan 1/3. Nah, ini cara menulisnya. 1/3 dibaca 1/3 atau 1/3. Ini adik-adik ya. Jadi setiap potongannya ada 1/3. Tapi Kak, kalau aku memotong pudingnya tidak sama besar, apakah bisa dikatakan 1/3? Tidak bisa adik-adik. Dikatakan 1/3 apabila benda atau ini kue ya dibagi menjadi 3 sama besar. Itu baru dikatakan pecahan 1/3. Kak Citra punya soal untuk kalian coba adik-adik. Siti memotong kertas menjadi 3 bagian sama besar. Jadi di sini Siti punya 1 kertas, lalu dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Maka setiap bagian disebut titik-titik bagian. Kak Citra sudah jelaskan tadi di atas bahwa jika suatu benda dipotong menjadi 3 bagian sama besar, maka setiap bagiannya dinyatakan dengan pecahan berapa? Ya, setiap bagiannya dinyatakan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Maka jawabnya adalah 1/3 bagian. Kita lihat soal selanjutnya. Sebuah kue dipotong menjadi 3 bagian. Setiap bagian sebesar 1/3. Maka masing-masing potongan harus dipotong bagaimana? Kita lihat di sini. Ini kuenya dibagi menjadi 3. Setiap bagian harus dinyatakan dalam pecahan 1/3. Maka masing-masing potongannya harus dipotong bagaimana? Ya, harus dipotong sama besar supaya bisa dinyatakan dalam 1/3 bagian. Siti ingin membagi sebuah kue.
masing-masing bagian sebesar 1/3. Maka kue tersebut dibagi menjadi titik-titik bagian sama besar. Kalau ingin kue itu menjadi bagian 1/3, maka kue itu harus dipotong menjadi berapa adik-adik? Ya, dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Sekarang Kak Citra punya gambar, lalu kita coba arsir sepertiga dari gambar berikut. Yang pertama Kak Citra punya persegi panjang. Persegi panjang ini sudah Kak Citra bagi menjadi 3 bagian sama besar. Maka kalau kita ingin menunjukkan sepertiga bagian, arsir salah satunya. Kak Citra arsir yang ini adik-adik. Berarti bagian ini adalah 1/3. Gambar selanjutnya. Nah, di sini sudah ada ya gambar yang sudah Kak Citra bagi menjadi 3 bagian. Lalu untuk kita arsir, pilih salah satu karena hanya 1 bagian dari 3 bagian yang ada. Nah, ini yang Kak Citra arsir. Itu cara mengarsir sepertiga dari sebuah gambar. Coba di sini ada pertanyaan. Kamu jawab pertanyaan berikut dengan memilih sikap yang benar. Siti mempunyai puding warna hijau. Sikap Siti terhadap Dayu yang menyukai puding warna coklat adalah: apakah mengejek, menghormati, atau bertengkar? Ya, jawabnya menghormati. Yang kedua, Siti dan Dayu menyukai puding yang berbeda. Maka mereka harus mengolok atau mengejek, menghormati, rukun. Mana adik-adik? Ya, jawabnya ada 2, menghormati dan rukun. Pertanyaan yang ketiga, Siti memiliki kue. Siti membagi kue tersebut menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian Siti membagi 1/3 bagian kepada Dayu dan 1/3 bagian diberikan kepada Edo. Siti menunjukkan sikap adil, angkuh, atau dengki. Di sini Siti membaginya sama besar, berarti sikap Siti adalah sikap adil. Pertanyaan yang keempat, Siti dan keluarganya selalu tolong-menolong. Mereka tidak pernah bertengkar. Mereka saling menyayangi. Siti dan keluarganya selalu hidup mewah, hidup rukun, atau hidup ramai. Ya, Siti dan keluarganya selalu hidup rukun. Begitu adik-adik pembelajaran kita hari ini. Semoga video pembelajaran Kak Citra hari ini membantu kalian dalam belajar. Jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa untuk semangat belajar dan berdoa. Sampai jumpa kembali dalam pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Pembelajaran kali ini bersumber dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 dari pemerintah. Jadi adik-adik nanti bisa buka buku kalian. Sampai jumpa kembali dan Tuhan memberkati.